Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Joko pada minggu yang lalu, yaitu tentang surat Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabak ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Shadaqallahul adzim. Tidak ada musibah apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab atau disebut kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jamaah rahimakumullah. Ini mesti pelan-pelan kita memahaminya ya. Mesti juga hati-hati karena apa? Karena dengan ayat ini terus kemudian kita tahu lahirlah aliran-aliran yang disebut aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah. Kalau orang nggak hati-hati memahami ini, kalau begitu untuk apa? Ikhtiar, kan repot kita. Kalau semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz terus ngapain lagi kita berusaha? Kan semuanya sudah hal ini kan repot kita begini nih. Kelirunya nemen gitu ya, kelirunya kebangetan gitu. Jadi mesti pelan-pelan kita memahaminya. Bukan hanya perkara musibah, bahkan perbuatan saja itu kalau di dalam nasnya itu ya sudah ada juga sebelumnya. Mari kita perhatikan ya, tapi sekali lagi ini mesti hati-hati. Ada hadisnya Sahihain gitu ya. Nabi Adam dan Nabi Musa itu pernah berdebat. Mungkin ada yang pernah mendengar hadis ini ya. Musa berkata kepada Adam, "Wahai Adam, engkau adalah ayah kami, tetapi engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga karena kesalahan." Wah, ini protes gitu ya. Nabi Musa kepada ayahanda Nabi Adam. Maka Adam menjawab, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan firman-Nya dan menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah engkau mencelaku?" Nih, perhatikan ya. "Apakah engkau mencelaku atas sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadaku sebelum Dia menciptakan aku?" Kemudian Nabi melanjutkan, "Maka Adam mengalahkan Musa dalam perdebatan itu. Maka Adam mengalahkan Musa dalam perdebatan itu." Diulang. Jadi 2 kali Nabi mengatakannya. Artinya apa? Bukan semata-mata musibah, tapi perilaku perbuatan kita pun sudah dituliskan sebelumnya. Tapi sekali lagi hati-hati menerima informasi ini, jangan sampai kepleset keliru menjadi aliran yang kita sebut aliran Jabariyah. Jamaah rahimakumullah. Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu disebut dengan al-masani. Ada pasang-pasangannya, ada lawan-lawanannya begitulah. Ya, seperti dalam ada antara iman lawannya apa? Kufur. Kemudian ada surga lawannya apa? Neraka. Ada malam, siang, laki-laki, perempuan. Itu seperti itu. Tidak ada sesuatu pun ciptaannya yang tidak ada padanannya. Ya, seperti Allah sampaikan dalam surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari diri mereka sendiri, maupun dari sesuatu yang mereka tidak ketahui. Ya. Nah, dalam fisika pun juga begitu, saudara sekalian. Ada elektron, ada positron, antiproton dengan protonnya, neutron dengan antineutron, bahkan materi dengan antimateri. Walaupun yang antimateri ini masih sangat kecil sekali produksinya, jadi masih sifatnya di laboratorium. Karena apa? Antimateri ini tidak bisa bertemu, bersinggungan dengan materi, karena akan saling membinasakan. Sehingga itu konon dibuat di satu tempat yang dia itu di tengah-tengah begitulah. Dalam ruangan hampa, karena udara adalah materi gitu kan, yang nggak bisa dibuat sedemikian rupa itu dia ngambang di tengah, begitulah gampangannya. Di CERN, di laboratorium fisika di Swiss. Informasinya seperti itu. Jadi semuanya itu ada pasangannya. Nggak ada yang tidak ada pasangannya, kecuali hanya Allah yang ahad. Qul huwallahu ahad. Allah saja yang nggak ada pasangannya. Di luar itu ada pasangannya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan ma asaba min musibatin tadi itu? Itu kita sebut perspektif waktu al-madhi, waktu lampau. Ya, ini menarik ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha.
Mengapa digunakan kata napro'a, bukan nahulu, bukan apa nahluku, tapi napro'u? Karena ada bedanya, jamaah sekalian. Jadi antara khalaqa, ja'ala, ya, kemudian baro'a itu beda-beda maknanya. Kalau khalaqa itu menciptakan sesuatu dari ketiadaan menjadi ada, ja'ala itu Allah seperti menjadikan sesuatu dari antara materi-materi yang ciptaannya, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kan begitu toh, ya. Tapi kalau khalaqa itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oke. Nah, kalau baro'a itu menjadikan sesuatu yang sudah ada desainnya terlebih dahulu. Itulah Lauhul Mahfuz tadi itu. Jadi betapa Masya Allah ya, Al-Quran itu memang kalau bahasa kita itu teliti. Bahasanya itu, kalau kita ya, tentu kalau Allah nggak ada istilah teliti, ya memang begitulah keadaannya. Gitu. Pilihan betul kata-kata itu. Seperti misalnya seorang arsitek membuat atau insinyur membuat bangunan, itu kan ada bestek. Seorang membuat baju ada desain, ada apa namanya patron dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, anak ro'aha ya sebelumnya Allah menjadikannya. Ayat 22 itu cara perspektif al-madi, waktu lampau. Segala apapun yang sudah terjadi, masa lampau, kita harus meyakini itu merupakan sesuatu yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Sudah merupakan kehendaknya. Apapun itu. Tapi serentak kita akan menjalani yang ke depan ini, kita harus berpikir dalam konteks ikhtiar. Itulah yang kemudian kita gunakan dalam konteks ayat 23-nya, likala ta'so'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami beritahukan agar kalian tidak bersedih atas apa yang luput dari kalian dan tidak terlalu gembira dengan apa yang diberikan kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini al-mudhari'nya. Jadi apa? Kita senantiasa terhadap apa yang telah terjadi, yang telah berlangsung, kita berkeyakinan itu sudah kehendak Allah. Tapi begitu ke depan, what next, gitu ya, what to do next, apa yang akan kita lakukan selanjutnya, kita berpikir ikhtiar dengan pedoman syara, pedoman syariat. Seperti itu. Misalnya begini, saya ini lagi ngomong nih, mengawali tadi, itu sudah dituliskan, sekarang kita duduk seberapa jumlahnya ini sudah dituliskan. Ya. Tapi kalau ada yang mau berdiri, mau pergi, itu fi'il mudhari berarti. Itu tergantung masing-masing gitu loh. Tapi masih duduk, setelah terjadi ini fi'il madi. Gitu loh. Itu sudah tertulis semuanya itu. Ngerti ya, Pak? Paham ya? Tapi yang akan jadang itu fi'il mudhari, tergantung kita. Sehingga kita tahu apa yang terjadi di dalam Ar-Ra'd 2 ayat 11. Salah satu anak kalimatnya kita hafal ya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan gitu ya. Ya, Ustaz Yuda ya. Allah sesungguhnya tidak akan mengubah kondisi nasib suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Ini fi'il mudhari'nya gitu loh. Jadi ada pasangannya. Dalam konteks itulah kita itu terhadap apa yang akan kita lakukan, kita harus berpikir, kita harus berusaha. Seperti halnya suatu waktu ada sahabat punya unta begitu, unta atau kuda, datang ke masjid ditaruh begitu aja. Ditegur oleh Nabi. Kenapa engkau enggak ikat? Tawakal Allah. Enggak bisa begitu. Ikat dulu baru tawakal Allah. Begitu loh. Ya, ikat dulu baru tawakal Allah. Nah, itu seperti itu. Jadi ini mesti hati-hati. Kalau kita harusnya berpikir dalam perspektif waktu mudhari, ya, ikhtiar, kita kok berpikirnya dengan perspektif waktu madi, al-madi, ya rusak. Atau kebalikannya. Ya, kalau kita berpikir harusnya berpikir al-madi, tapi kita berpikirnya mudhari, wah ya jadi kita ini longso. Kalau kita gagal, wah nyalah-nyalahi diri terus, sampai kemudian ada yang bahkan maaf putus asa, bunuh diri. Atau bahkan kemudian membunuh orang, saking geram, saking marahnya, itu seperti itu. Ya, kalau tidak kita kembalikan pada wilayah yang tepat perspektif waktu tadi itu. Nah, dengan cara kita menempatkan perspektif waktu yang tepat itu, maka kita akan ketemu dengan hadis riwayat Muslim ya, yang sering kita dengar. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Sungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan dan tidak dimiliki oleh siapapun selain oleh seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, ya, karena dia tahu itu datangnya dari Allah. Terus jika ia mendapatkan dan itu bersyukur itu baik baginya, jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Dia tahu semua, baik itu kebaikan ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan, semuanya dari Allah. Dia tahu semua, sehingga tidak kemudian menjadi sombong, merasa hebat kalau pas dapat kebaikan, atau kebalikannya tidak nelongso. Padahal tahu nggak artinya nelongso? Apa? Nelongso itu panas mentari dirasa bersama, panas hati dirasa sendiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.